Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Betari Khairani Lubis, angkatan 22 kelompok 1, akan memaparkan laporan aktualisasi, yaitu optimalisasi kegiatan penyiapan resep obat dan BMHP di Farmasi Rawat Inap RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas tahun 2022. Dengan Coach Bapak Julfahmi MPD, penguji Bapak Tommy Harahap SOS MAP, dan mentor Ibu APT Mirwati Siregar SFAM. Dari 3 isu yang saya temukan, didapatkan isu terpilih, yaitu belum optimalnya kegiatan penyiapan resep obat dan BMHP, dan gagasan kreatifnya, optimalisasi kegiatan penyiapan resep obat dan BMHP di Farmasi Rawat Inap RSUD Sibuhuan, Padang Lawas tahun 2022. Ada 6 kegiatan kreatif yang saya lakukan dalam pemecahan isu tersebut. Yang pertama, kegiatannya yaitu melakukan revisi alur penyiapan resep bersama apoteker atau pimpinan. Tahapan kegiatannya berkonsultasi, menyiapkan alat, mencari referensi, berkoordinasi dengan apoteker atau karu, dan membuat alur penyiapan resep obat. Outputnya telah tersedianya pedoman alur penyiapan resep obat atau BMHP, dan alur ini telah saya cetak dan juga saya tempel di dalam ruang farmasi dan juga di depan tempat pengambilan obat. Manfaat dari kegiatan ini yaitu adanya pedoman, juga sebagai acuan dan juga meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Dampak positifnya, penyiapan resep akan terkontrol dan sesuai standar, pasien juga akan menerima obat dengan baik dan benar. Sedangkan dampak negatifnya, tidak ada standar, maka pekerjaan akan lebih sulit dan memakan waktu yang lama. Keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan pada poin berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, manajemen, serta smart ASN. Kegiatan yang kedua yaitu sosialisasi alur penyiapan resep kepada petugas farmasi. Tahapannya berkonsultasi dengan mentor, berkoordinasi dengan karu, menyiapkan alat dan perlengkapan, menyiapkan tempat dan materi, dan juga melakukan sosialisasi kepada petugas farmasi. Outputnya telah terlaksananya sosialisasi alur penyiapan resep kepada petugas farmasi rawat inap. Manfaat dari kegiatan ini yaitu memberikan pemahaman, menjaga mutu dari kegiatan penyiapan resep, serta menyeragamkan pengetahuan dan kemampuan setiap petugas. Dampak positifnya, kemampuan individu akan lebih seimbang, dan dampak negatifnya, petugas farmasi tidak mengetahui tentang alur penyiapan resep dalam bekerja. Keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif, manajemen ASN, serta smart ASN. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat kartu stok obat dan BMHP. Tahapannya berkonsultasi pada mentor, menyiapkan alat, merancang desainnya, kemudian mencetak kartu, lalu menyusunnya sesuai dengan jenis sediaan farmasi. Outputnya telah tersedianya kartu stok obat dan BMHP. Saya mencetak kartu stok ini berdasarkan jenis sediaan farmasi dan warna kartu sebagai pembedanya. Manfaatnya, kartu stok untuk pendokumentasian dan dapat digunakan sebagai bukti laporan mutasi obat dan juga untuk memantau tingkat persediaan. Dampak positifnya, ketersediaan kartu stok akan terjaga sehingga pendokumentasian dapat dipantau. Dampak negatifnya, tidak adanya kartu stok untuk monitoring pergerakan obat sehingga rentan terjadinya kehilangan. Keterkaitannya dengan akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif, manajemen, serta smart ASN. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan pengecekan obat dan BMHP yang kosong. Tahapannya berkonsultasi dengan mentor, menyiapkan perlengkapan, menuliskan permintaan, melaporkan obat atau BMHP yang kosong kepada karu, kemudian menyerahkan permintaan obat atau BMHP yang kosong kepada gudang farmasi.
Outputnya telah terlaksananya kegiatan pengecekan obat atau BMHP yang kosong dan melakukan permintaan kepada gudang melalui SIM RS dan juga secara manual melalui kertas permintaan. Manfaatnya yaitu mengetahui obat baik yang tersedia maupun yang kosong. Kemudian proses penyiapan resep dapat dipenuhi secara optimal. Dampak positifnya dapat mengetahui ketersediaan stok obat sehingga bisa dilakukan permintaan ke gudang. Dampak negatifnya, proses penyiapan resep dapat terhambat karena tidak ada kontrol pada obat yang kosong. Resep obat pun yang diterima oleh pasien menjadi tidak lengkap. Keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan yaitu poin akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif, manajemen ASN, serta smart ASN. Kegiatan yang kelima yaitu mendokumentasikan pengeluaran obat. Tahapnya berkonsultasi, menyiapkan peralatan, mengambil obat atau BMHP yang diperlukan sesuai dengan resep, melakukan pencatatan pengeluaran pada kartu stok sesuai dengan jumlah dalam resep, dan juga melakukan recheck kesesuaian jumlah fisik obat pada kartu stok. Outputnya yaitu telah terlaksananya kegiatan pendokumentasian pengeluaran obat yang dilakukan secara jujur sesuai dengan jumlah yang ada pada resep. Manfaatnya, tersedianya data pengeluaran obat sehingga diketahui obat atau BMHP kategori fast moving dan juga sebagai indikator pelayanan mutu dan bukti tanggung jawab. Dampak positifnya, mutu pelayanan kefarmasian akan meningkat karena adanya bukti tanggung jawab petugas dan sumber data untuk melakukan evaluasi. Dampak negatifnya, tidak adanya bukti tanggung jawab petugas terhadap obat yang keluar sehingga rentan terjadinya kehilangan dan penyelewengan. Keterkaitannya dengan mata pelatihan, poin akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, manajemen ASN, dan smart ASN. Kegiatan yang keenam yaitu penyiapan resep obat atau BMHP sesuai alur. Tahapannya berkonsultasi, melakukan screening resep sesuai 5 benar atau 5 tepat, kemudian mencetak resep, lalu mengambil dan mencatat pengeluaran pada kartu stok, lalu meracik dan menyiapkan resep. Setelah itu menulis dan menempelkan etiket serta melakukan double check. Lalu melakukan evaluasi penyiapan resep obat atau BMHP sesuai alur. Outputnya yaitu telah terlaksananya kegiatan penyiapan resep obat atau BMHP sesuai alur. Manfaatnya mendapatkan produk yang sesuai standar dan menghindari terjadinya medication error. Dampak positifnya, sistem dalam pelayanan resep akan menjadi lebih baik dan pengerjaan resep akan menjadi teratur. Kemudian dampak negatifnya, proses penyiapan resep tidak memenuhi standar, pekerjaan juga akan menjadi lebih sulit karena tidak dipatuhinya pedoman yang ada. Keterkaitannya pada poin berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, manajemen, dan smart ASN. Dari 6 kegiatan yang telah dilakukan, secara umum tidak ada hambatan yang mengganggu jalannya setiap tahapan kegiatan. Kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Persentasi pencapaian perubahan isu sebelum dan sesudah aktualisasi rata-rata mencapai 100%. Kesimpulannya, kegiatan aktualisasi ini dapat berjalan dengan baik dan dilakukan kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Kegiatan ini memberikan perbaikan serta perubahan sikap dan kedisiplinan dalam pekerjaan kefarmasian, terutama dalam hal penyiapan resep sesuai alur. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.